got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old guys, I'm the block, bitches on my line, and you know. The Whistleblower merupakan sebuah film berbasis kisah nyata yang berlatar belakangkan suasana negara Bosnia di pasca perang. Film ini mengisahkan perjalanan seorang polisi asal Amerika Serikat, Katrin Blovat, saat ditugaskan menjadi salah satu anggota Dewan Keamanan PBB di Bosnia. Namun saat bertugas, dia melakukan sesuatu yang membuat dia akhirnya dibebas tugaskan dan dikembalikan ke negara asalnya. Setelah dipulangkan, ia menjadi seorang whistleblower yang menceritakan keadaan Bosnia yang sebenarnya. Whistleblower sendiri merupakan sebutan yang diberikan kepada karyawan atau mantan karyawan yang bekerja pada satu organisasi atau institusi yang membeberkan atau melaporkan suatu tindakan yang melanggar kepada pihak yang berwenang. Awal kisah, pada tahun 1999, Katrin ditugaskan menjadi seorang anggota Dewan Keamanan PBB yang memantau keadaan Bosnia pasca perang. Setelah beberapa waktu ia menjalankan tugas di sana, ternyata banyak sekali bentuk-bentuk pelanggaran HAM, mulai dari kekerasan ataupun penyiksaan awalnya yang terjadi terutama kepada wanita, baik anak-anak maupun dewasa. Hingga akhirnya ia menemukan sebuah kasus besar, yakni human trafficking atau lebih tepatnya woman trafficking. Woman trafficking di sini dilakukan dengan memperdagangkan seks dan wanita di Bosnia pasca perang. Ia harus turut menyusut tuntas masalah ini karena menurutnya yang ditugaskan sebagai pengawas internasional Bosnia. Dia menemukan berbagai bukti mulai dari Zalta Sik yang merupakan salah satu wanita yang menjadi korban kekerasan domestik, serta ada pula Raya dan Irka, korban kekerasan seksual, dan dokumentasi-dokumentasi yang menunjukkan penderitaan wanita di Bar Florida. Katrin terus melakukan penyelidikan tentang perdagangan wanita seks di Bosnia dengan kerja kerasnya sampai dia menemukan dan mengetahui ternyata orang yang bermain di balik peristiwa woman trafficking ini adalah mereka yang berada di satu wilayah pekerjaan yang sama dengannya. Orang-orang yang bekerja di bawah panduan bendera PBB. Mengejutkan memang saat ia mengetahui adanya keterlibatan organisasi yang menaungi dalam kasus ini. Namun dengan keinginan yang mulia, ia perlahan menguak kebenaran yang terjadi. Tetapi oleh petinggi PBB, usahanya digagalkan dan ia mulai merasakan tekanan dari beberapa orang yang mencoba untuk menutup mulutnya. Pada akhirnya ia terpaksa harus berhenti menjadi anggota keamanan PBB dan harus pulang ke negara asalnya. Namun masalah tidak selesai sampai di situ saja. Ia terus berusaha mencari kebenaran dan keadilan atas kejadian yang ia lihat. Ia berusaha keras untuk melindungi dan menyelamatkan garis-garis Bosnia dengan melaporkan segenap orang yang terlibat kepada Komisi Tinggi Bosnia. Namun tindakan ini dinilai berbahaya oleh PBB karena takut akan mencebarkan nama baik PBB tersendiri. Katrin yang saat ini telah diberhentikan dari pekerjaan, satu-satunya ia sesali adalah dia belum bisa menangkap semua keburukan yang ia temui di Bosnia. Namun dengan bantuan dan rekannya yang bernama Peter, ia berhasil mengambil sebuah berkas pelanggaran yang dilakukan oleh oknum PBB. Blovat kemudian melaporkan kejadian ini ke PBB agar seluruh dunia tahu mengenai apa yang terjadi. Analisis film yang berjudul The Whistleblower ini menceritakan tentang perdagangan seks dan wanita di Bosnia. Potret ketidakadilan gender dalam film ini sangat terdapat jelas. Di antaranya terjadinya kekerasan domestik seperti dialami Zalta Sik, kekerasan dalam prostitusi terhadap gadis-gadis belia yang diperdagangkan di sebuah klub di Bosnia. Gadis seks dengan pelanggan termasuk personil PBB. Mereka diperlakukan secara tidak wajar, dilecehkan dan direndahkan, dan siapa saja yang menolak untuk berhubungan seks dengan mereka akan dipukuli, ditelanjangi dan diperkosa di bar oleh para petinggi tersebut. Baik, sekian penjelasan analisis film yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Ketidakadilan gender yang lain dialami dalam tokoh utama dalam film ini, yaitu Katrin Blovat. Dia adalah seorang perempuan yang berprofesi sebagai polisi internasional perwakilan PBB dan bekerja bersama 25 orang polisi laki-laki lainnya
Dalam hal ini dia merasa tertekan karena menanggung beban kerja yang lebih berat dan seolah-olah Catherine ini berjuang sendirian dalam mengungkap tabir kejahatan dan perdagangan wanita di daerah tersebut. Pelaku ketidakadilan gender ini adalah Ivan sebagai salah satu mucikari di tempat perdagangan wanita yang melakukan tindak kekerasan terhadap mereka yang menolak melayani dan berhubungan seks dengan para pelanggan. Pelaku yang lainnya adalah oknum The International Police Task Force atau IPTF dan utusan internasional dan politisi di PBB yang membeli gadis-gadis remaja ilegal dan perempuan muda untuk berbagai layanan seksual sebagai pemuas nafsu mereka. Korban ketidakadilan gender dalam film tersebut adalah mereka gadis-gadis muda seperti Raya, Irka, Luba, dan kawan-kawan yang dipaksa menjadi pelacur dan menerima kekerasan sehingga menjadikan mereka lemah, tidak berdaya, dan pasrah terhadap keadaan. Korban lain ialah Zlata, Sehik yang mengalami kekerasan domestik, dan perempuan-perempuan yang ditampung di tempat perlindungan Zenica sebagai korban perdagangan manusia yang disiksa dan dijual dalam perdagangan seks, serta Catherine Bolkovac sebagai polisi wanita internasional perwakilan PBB yang menerima beban kerja terlalu berat. Kemudian, jika ditinjau dari segi teoritisnya, pada inti film ini bercerita tentang perdagangan manusia atau human traffic. Perdagangan manusia adalah segala transaksi jual beli terhadap manusia melalui kegiatan perekrutan yang dilakukan dengan ancaman atau penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya seperti penculikan, muslihat atau tipu daya, menggunakan pemberian atau penerimaan pembayaran dalam tanda kutip keuntungan sehingga diperoleh persetujuan secara sadar dari orang-orang yang memegang kontrol atas orang lainnya bertujuan untuk eksploitasi. Bentuk trafficking dalam film ini adalah perdagangan seks dan wanita sebagai pelacur. Dalam film ini dapat kita jumpai pula beberapa manifestasi ketidakadilan gender. Di antaranya, kekerasan yang merupakan gender-related violence yang pada dasarnya disebabkan oleh kekuasaan. Violence atau kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk kekerasan berdasarkan gender yang akibatnya merupakan kerusakan atau penderitaan fisik, seksual maupun psikologis pada perempuan. Dalam film ini dapat dilihat beberapa contoh kekerasan terhadap perempuan, diantaranya pelecehan seksual dan perendahan martabat wanita. Yang kekerasan yang dipicu oleh penolakan para gadis untuk berhubungan seks. Mereka yang menolak itu dipukuli, telanjangi, dan diperkosa di bar oleh para mucikari sehingga mereka seluruh badannya dipenuhi oleh bekas-bekas siksaan. Double burden yang merupakan pembagian tugas dan tanggung jawab yang memberatkan perempuan dalam film ini dialami oleh Catherine Bolkovac yang bertugas di Bosnia. Dapat dilihat bahwa dia menerima beban kerja terlalu berat karena ia bekerja di tengah para pengkhianat rekan kerja di PBB. Dia berjuang mati-matian untuk mengungkap kasus yang sebenarnya terjadi di Bosnia. Kemudian terlepas dari analisa terhadap cerita atau kasus yang ditampilkan dalam film ini, kita akan melihat lebih jauh seperti apa peran PBB yang ditampilkan dalam film ini. Namun sebelumnya, perlu kita ketahui terlebih dahulu mengenai fungsi dan peran PBB terlebih dahulu untuk menganalisis PBB dalam film ini. Adapun tujuan dan fungsi dari PBB itu tersendiri dapat dirinci sebagai berikut. Mengembangkan hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa berdasarkan asas persamaan, hak dan penentuan nasib sendiri, dan bangsa-bangsa serta mengambil tindakan-tindakan yang tepat guna memperkokoh perdamaian dunia, mewujudkan kerjasama secara internasional dalam mencegahkan masalah internasional yang bercorak ekonomi, sosial, kebudayaan, atau kemanusiaan, dan dalam memajukan serta mendorong penghargaan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan-kebebasan bagi semua orang tanpa membedakan bangsa, jenis kelamin, bahasa, atau agama, menjadi pusat untuk menyerasikan tindakan-tindakan bangsa-bangsa dalam mencapai tujuan bersama. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, PBB akan menjalankan fungsinya sesuai dengan tujuan telah dirumuskan. Sejak disahkannya sebagai organisasi internasional, PBB telah banyak berperan aktif dalam memelihara serta meningkatkan perdamaian keamanan dunia, memajukan kesejahteraan hidup bangsa-bangsa sedunia. Adapun usaha-usaha yang dilakukan PBB sesuai dengan fungsi dan tujuannya antara lain sebagai berikut: bidang keamanan, perdamaian, dan kemerdekaan.
menyelesaikan sengketa Indonesia melalui PBB, menyelesaikan masalah perjanjian di beberapa daerah Afrika sehingga muncul negara-negara merdeka di kawasan Afrika. Penyelesaian konfrontasi Amerika Serikat, Uni Soviet mengenai masalah penempatan peluru kendali atau nuklir Kuba. Penyelesaian konflik Timur Tengah mengenai terusan Suez, membantu memerdekakan krisis Lebanon, misi untuk membantu memisahkan pasukan-pasukan setelah timbul peperangan antara India dan Pakistan, mencegah timbulnya perang nuklir yang baru-baru ini disebut dengan Star Wars atau Perang Bintang. Bidang kehidupan ekonomi sosial dan kebudayaan memberikan bantuan untuk kesejahteraan dan pembangunan di negara-negara yang sedang berkembang melalui badan khusus PBB seperti ILO, WHO, UNESCO, FAO, dan penghapusan segala bentuk domasi rasial, penghapusan diskriminasi terhadap wanita yang mencakup hak politik, ekonomi, sosial, budaya, dan kewarganegaraan, memberikan bantuan bahan makanan untuk kesejahteraan anak melalui UNICEF, penanggulangan terjangkitnya penyakit cacar melalui program WHO, memajukan kerjasama internasional di bidang ilmu pengetahuan bidang kemanusiaan PBB, dan telah mengesahkan resmi tentang pernyataan sedunia hak asasi manusia atau the Universal Declaration of Human Rights pada 10 Desember 1945 di Paris, Prancis, yang isinya menghimbau agar setiap warga negara anggota secara moral berkewajiban untuk mencantumkan hak-hak asasi manusia dalam undang-undang dasar negaranya masing-masing. Dalam film The Whistleblower ini peran PBB paling dominan ditampilkan, yaitu tujuan pertama dari PBB sebagai organisasi yang memelihara perdamaian, keamanan dunia. Di dalam film ini PBB ditampilkan sebagai organisasi yang memiliki dua sisi, yaitu sisi baik dan sisi buruk. Fungsi dan peran PBB yang positif telah ditunjukkan di awal film, di mana PBB ditampilkan sebagai pengawas, penjamin keamanan bagi satu negara. Kemudian dapat kita lihat dari tindakan PBB yang mengirim petugasnya ke sebuah negara yang menjaga keamanan dan penumpas kejahatan terjadi dalam sebuah negara. Pasca terjadinya perang, kemudian sisi buruknya adalah ternyata ada beberapa oknum dari PBB itu sendiri yang melakukan kejahatan atau tindakan yang sangat menyimpang dari tujuan dan fungsi PBB itu tersendiri. Banyak orang yang beranggapan bahwa PBB kemudian menjadi organisasi yang tidak menjalankan fungsinya dengan benar karena melihat berbagai kasus dalam film ini, lebih-lebih ketika ternyata terdapat oknum PBB yang melakukan kejahatan. PBB lantas tidak mengambil langkah penanganan serius dan berusaha untuk menutupi kebusukannya daripada melakukan perlindungan terhadap korban. Dilema ketika PBB akan memberikan hukuman kepada para oknum kejahatan dari PBB itu sendiri, yang dimana hal ini terkesan PBB malah melindungi tersangka dan tidak memberikan keadilan dan seadil-adilnya. Pemecatan sepihak, penutupan kasus, perlindungan oknum yang kebal hukum, penjagaan citra, dan berbagai hal buruk yang lainnya yang dilakukan oleh PBB dalam film ini seolah-olah membuka mata kita akan betapa sebenarnya PBB ini tidak sebaik yang kita kira. Namun, ternyata jika kita melihat lebih jauh dalam, film ini tak selamanya PBB itu buruk. Kita lantas tidak harus menggenerasikan sesuatu hanya karena satu kasus. PBB sebagai agen perdamaian dunia pada dasarnya telah menjalankan tujuan fungsinya. Namun hal ini lantas gagal karena adanya oknum yang buruk dari PBB itu sendiri. PBB mengirim pasukan khusus bahkan ketika terdapat kasus yang menyimpang. Badan Pusat lantas mengambil tindakan terhadap kejahatan oleh oknum tersebut. Jika dapat dikatakan PBB pusat di sini bukanlah datang dari masalahnya, namun oknum PBB di cabang PBB Bosnia tersebutlah yang lantas menjadi pihak yang patut disalahkan. Hal yang kemudian ditunjukkan di sini adalah meski berada pada organisasi yang sama, ternyata tidak semua pegawainya menjalankan tugasnya. Dapat dilihat sosok Catherine yang menjadi hero dari PBB, sedangkan oknum PBB Bosnia menjadi pembuat masalahnya. Di sini PBB menunjukkan integritasnya sebagai penumpas kejahatan di dalam organisasinya sendiri. Meski pada akhirnya jalan akhir adalah berupa pemecatan anggota, bukan mengadili dengan menjatuhkan hukuman yang setimpal. Namun pada akhirnya PBB ditampilkan sebagai pihak yang tanggap terhadap permasalahan tanpa harus mencemari nama PBB itu sendiri.
Mengingat citra PBB sebagai organisasi yang dianggap baik di seluruh dunia, kemudian muncul pertanyaan, jika film ini berisi keburukan PBB, lantas mengapa bisa beredar dan mendapat izin tayang? Jawabannya adalah, di sini kelompok kami tentunya melihat menggunakan kacamata konstruktivis, di mana kita dapat mendasari semua dari adanya kepentingan dari lembaga itu sendiri. Kita melihat perizinan film ini ditayangkan dan diproduksi adalah karena ada beberapa tujuan dan atau alasan yang menjadi dasarnya. Kita melihat melalui film ini, PBB seolah-olah ingin menunjukkan bahwa sebenarnya PBB tak sepenuhnya salah. Di sini diperlihatkan bahwa Catherine yang berasal dari Dewan PBB Amerika dan pahlawan, sedangkan oknum yang melakukan kejahatan merupakan orang PBB yang berkebangsaan Bosnia. Di sini tergambar jelas bagaimana Amerika kemudian ingin menunjukkan bagaimana dia menjadi pahlawan dunia. Kemudian melalui film ini, PBB seolah-olah ingin meluruskan atau bahkan mengkonstruksi kita bahwa PBB ini sebenarnya bukanlah pihak yang salah. Hal ini karena PBB telah menunjukkan usahanya untuk mengamankan Bosnia serta menindakkan terhadap oknum yang melakukan kejahatan tersebut. Pada akhirnya, film ini sangat layak ditonton dan recommended bagi teman-teman yang ingin melihat fungsi PBB dalam hal keamanan serta bagaimana oknum PBB itu sendiri melakukan penyimpangan saat menjalankan tugasnya. Akan banyak muncul spekulasi dan analisis dari film ini, dan kita dituntut untuk cermat dan mengambil pesan yang disampaikan oleh dalam film tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.